sama saya dan masih di acara kesayangannya Om Batam. Ngomong dong. Udah ngomong tentang kopi lagi nih ya, Mas. Jangan bosan ya ketemu saya ya untuk episode ini. Saya boleh minum. Oh boleh, asik ini nih, boleh. Nah ini adalah teman-teman nih produksinya dari Batam Coffee ya, jadi oke, saya boleh dong Mas. Oke, thank you. Aduh terima kasih dibikinin dulu, thank you. Aku mau cicip ya rasanya ya, ini beneran loh. Dari tadi aku dibikinin spesial nih. Tuh yang bikin di belakang di balik layar. Thank you ya Mas ya. Selamat ibu. Enak ya, halus nih kayak yang bikin. Tadi halus banget tadi sempat kita ngobrol loh bicara pembikinannya, dia harus berapa 4 menit, harus seperti apa, saya diterangin begitu. Saya yang dengerin sampai saya harus video deh supaya saya bisa belajar seperti itu. Iya, kemarin kita habis menyelenggarakan juga sertifikasi profesi barista di sini. Kita kerjasama dengan LPS Dharma Wangsa dari Semarang. Teman ada 20 orang yang dapat sertifikat. Kok saya nggak berhenti ya? Awas ya Bu. Oke. Tapi ini bener deh, bunyinya sudah apa namanya? Rasanya soft banget. Iya, soft ya. Menurut saya sih ini soft saya Ini malah soft, saya iya. goyang gitu. Oke, Mas, kita ngomong tentang kopi ya. Kita ngomong tentang kopi. Jadi kalau kita ngomong tentang kopi itu di pikiran saya pertama kali kopi itu pahit. Iya, betul. Bagi saya kopi itu pahit. Jadi yang doyan di rumah saya kopi itu adalah bapak saya. Iya. Terus saya dikasih minum apaan gimana itu kesan saya. Iya. Sampai saya tidak pecinta kopi hingga saya menikah, saya baru ternyata kopi itu kenikmatannya ini. Terus dapat ilmu. Semakin kesini saya apalagi ketemu jenengan, saya cobain itu lembut banget, caranya ada di itu. Saya nggak ngerti istilahnya, tapi filosofi bagi orang-orang kopi itu kan pahit ya gitu. Nah kalau dari jenengan gimana filosofi tentang kopi saya boleh tahu nggak sih? Kalau saya menganggap bahwa kopi itu manis. Manis? Iya, karena kopi bisa menjadi pilar rumah tangga. Iya, salah satu ketika melihat kopi, ketika itu menjadi sebuah utama untuk pendapatan utama bagi para petani, itu bagi saya luar biasa. Iya, karena kita lihat beberapa teman petani saat ini sekarang dia mampu menyekolahkan anaknya bahkan sampai kuliah dari sektor kopi. Itu yang mulai kita edukasi ke teman-teman petani bahwa ketika kita menjadi petani modern kita harus belajar manajemen. Hal yang paling simpel adalah kopi itu panen 1 tahun sekali. Yes. Kalau 1 hektar itu bisa 2 ton kali 1 hektar 2 ton kali 20.000 harga standar itu sudah 40 kita bagi 12 bulan. Sudah di atas 3 juta, itu lebih 3 juta, sama aja dengan PNS golongan 3 Iya, jadi ketika kita menjadi seorang petani jangan takut, karena kita sebenarnya menjadi bisa menjadi sangat bermanfaat bagi lingkungan karena secara budidaya kita mengajari juga untuk konservasi. Jadi kita tidak hanya menanam tanaman kopi, tetapi kita serahkan untuk konservasi. Karena di Batam ini sangat luar biasa. Dalam luar biasa di sini kita adalah daerah yang rawan bencana, terutama longsor. Di atas kita digunduli, kemudian di bawah kita bisa-bisa. Ini mulai ini kita ke teman-teman petani kita nitip harus ada tanaman besar di situ supaya air kita terjaga, lingkungan kita terjaga. Sekarang mata air sudah tidak lari ke tanah, tidak lari ke sungai, tetapi larinya ke peralon-peralon. Itu yang menjadi masalah besar buat kita. Sampai segitunya yang mikirnya ya? Iya, kebetulan di tim Batam Kopi itu luar biasa banyak sekali untuk pemikir bahwa kita tidak hanya idealis kita harus kita di situ isu-isu lingkungan kita angkat, konservasi itu kita angkat juga. Jadi kearifan lokal kita angkat. Karena kopi itu tanaman 1 tahun sekali, kita harus ada tanaman bulanannya. Contoh seperti pisang, kemudian ada tanaman besar kita sisipi di situ merica, seperti itu. Jadi supaya mereka bisa dibilang itu bisa buat bulanan dapat, tahunan dapat, iya seperti itu. Justru mereka jadi bos sendiri ya, iya. Ya lebih keren mereka daripada yang nyampe dan keren ya. Jadi bangga loh jadi petani kopi itu kalian harus bangga. Dan buat anak-anak muda nggak perlu malu tuh jadi petani kopi ya, nggak perlu malu ya. Untuk luar Jawa itu sangat luar biasa suksesnya dari tanaman kopi. Keren banget ya.
Terus perbedaannya kopi di Batam sama di daerah-daerah lain apa sih Mas? Atau ciri-cirinya atau rasanya itu iya. apa? Saya boleh tahu nggak sih Pada perbedaannya? dasarnya kopi di Jawa itu karakternya hampir sama karena kopi itu sangat berpengaruh dari kontur tanah, pH Oke. tanah, kemudian Oke, dari betul. ketinggian, kemudian dari Iklim ya. iya betul. Oke. Jadi karakternya hampir sama untuk yang di Jawa, terutama Jawa Tengah itu dan karakter mukanya yang kuat. Beda dari yang lain. Kalau di kopi-kopi Sumatera dia lebih tebel, rasanya lebih kenceng. Kalau kita mencontohkan itu masakan yang mantap. Iya, jadi Iya. kalau bumbunya rendang banget Iya, gitu betul, kali. rendang, iya. Rendang Kopi-kopi mau dia, rasain betul. aja gitu. Kopi-kopi Oke. Sumatera lebih ke kopinya tebel-tebel. Kalau kita ke daerah timur seperti Bali dia lebih fruity, lebih Oke. rasa iya memang karakternya beda-beda tiap daerah. Kalau di kita Kita lebih soft. Kopi-kopi kita kopi medium. atau karena kita orang Jawa kali. Mungkin salah satunya Iya, itu. seperti Terbawa yang saya minum terbawa sama sampai banget situ. ya, maaf ya, saya minum Awalnya. lagi ya. Baru dulu lagi. Ini soft banget ya. Kalau udah minum pengen minum lagi. Iya. Gitu nggak sih rasanya, bener nggak sih? Iya. Pengennya Soft gitu ya. itu, iya. Salah satunya gitu ya. Bukan karena saya haus ya, tapi nggak kalau habis minum, kalau habis ngobrol kayak bikin minum lagi gitu. Oke, berarti mungkin salah satu itu ya. Jadi kita Iya. lebih soft aja ya. Iya. Lebih soft, lebih lembut. Iya, kali. kalau yang ke Jawa Barat dia lebih ke wangi sih, floral, tanaman-tanamannya lebih kuat. Sama seperti teh. Iya, sama. Iya, betul. Kayak gitu ya. Iya. Yang berarti sih jaringan ngomong kayak gitu. Terus perawatan kopi sendiri itu perbedaannya ada bedanya nggak sih antara Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada perbedaannya nggak sih? Perawatan sama. Perawatan sama. Perawatan sama. Kita pemupukan 2 kali setahun. 2 kali setahun Iya. normal ya. Iya. Yang terberat apa sih Mas sebenarnya di Batam? Kalau kita ngomong kopinya yang terberat di Batam apa? Yang terberat sebenarnya kopi kita itu masih terserap keluar. Itu yang terberat buat kita. Terserap keluar, Iya, boleh betul. lebih. Jadi Batam saat ini teman-teman di Batam Kopi itu punya pemikiran bahwa kapan Batam swasembada kopi, dan artinya swasembada kopi itu kopi Batam dinikmati orang Batam. Itu adalah salah satu program kita yang saat ini masih kita kejarkan. Tetapi Itu harus. iya, tetapi Saya setuju. benar, tetapi ternyata Dan ngomong bos ya Mas. nah itu benar. Terima kasih supportnya. Tapi ternyata masyarakat belum bisa ke situ. Jadi dengan Karena apa? saya masih belum paham. Karena biasanya mereka masih merek, kemudian memang belum ada produk lokal yang harganya sangat terjangkau dengan produk-produk industri. Karena tidak percaya bahwa Batam bisa Ada juga menghasilkan sebenarnya. produk Juga. juga. Jadi, sebenarnya lebih ke masalah ke apa ya? Lebih percaya produk orang? Ke instan, bukan? Oh, Mereka kayak lebih milih instan karena lebih cepat. Kalau nanti Batam ada produk yang instan, itu lebih masih bisa diterima. Itu sebenarnya saya kita bisa itu ngerti. penyerapannya banyak. Batam itu 2000 ton lebih. 2000 ton 1 lebih. ton lebih. 2000 ton lebih. Dan itu memang hampir 90% atlet mampu. 90% mampu. Betul. Ke tetangga. Iya betul, karena mereka apa ya ekspor itu besar, kemudian mereka banyak teman-teman yang pemain kopi besar, ada sanksi. Oke. Untuk tentang ada nggak sih Mas gagasan untuk konservasi kopi sendiri itu seperti apa? Kita masih mengembang terus. Kebetulan kita punya kebun bibit juga. Kita punya kebun bibit, dan kebun bibit ini menjadi salah satu utama kita sebenarnya, salah satu wacana kita bahwa kita kepengen mempunyai kebun pembibitan yang berizin. Dan ternyata untuk mendapatkan itu sangat luar biasa susahnya. Kita kemarin Tidak semudah yang tidak kita semudah. pikirkan Iya, saat sampai ini. kita muter-muter sampai ke Pemalang kemarin dan sebagainya. Memang ketika kita jalan mandiri sendiri dengan teman-teman di Batam Kopi sangat susah sekali, dan itu bisa dikatakan mustahil sekali. Tapi iya, Yang paling sulit apa sih Mas sebenarnya? untuk mendapatkan izin Izinnya itu iya, yang susah. karena tahu sendiri bahwa di kopi ada monopoli. Jadi ketika kita mendapatkan bibit dari lembaga ini. Saya tertarik kata monopoli tadi. Iya, kita itu, dan itu diiakan juga dengan teman-teman di kementerian. Apa sih monopolinya ngapain? Ya salah satunya adalah ketika kita mengadakan bibit, paling dia ngambil dari Bali Tree atau dari kalau di sini ada Busri. Itu salah satu dua yang terbesar. Padahal ada beberapa varietas yang dia sebenarnya tidak berada di situ, tapi izin lepasnya di sana. Ya karena salah satunya mereka punya BUMN, Ya, pemerintah, kemudian di sana dilengkapi dengan teman-teman yang luar biasa, istilahnya peneliti yang luar biasa. Jadi produk lokal itu untuk menembus itu. Kenapa selalu begitu ya? Dan ini kopi loh ya. Ini kopi. Berarti kan yang besar aja begitu, apalagi yang kecil-kecil ya gitu. Aduh, ngomong kalau kayak gitu tuh otakku udah kemana-mana, tau gak sih? Tapi saya nggak ngomong itu, saya nggak ngomong masih. Nah, saya mau tahu nih pendampingan dari pemerintah
di Batang seperti apa? Peran pemerintah saat ini itu seperti apa? Kita gayung bersambut. Kita nggak bisa. Gayung bersambut. Iya, kita nggak bisa Oke, menyalahkan saya suka pemerintah. bahasanya. Kebetulan kita nggak bisa menyalahkan pemerintah karena apa? Teman-teman katakanlah hanya dikasih peralatan kemudian dilepas, tidak juga. Jadi kita sama pemerintah daerah kita bersinergi karena kita bisa mendampingi petani, tetapi kita nggak bisa ngasih permudahan peralatan. Alhamdulillah pemerintah daerah melalui linknya bisa mengasih bantuan peralatan. Jadi dari pemerintah itu kasih alatnya. Iya, kita Nah, nanti jenengan sama tim iya yang ada pendampingan. iya betul. Sana itu. Jadi kerjasama ya. Iya, karena kita nggak bisa Oke. berdiri mandiri, kita nggak bisa juga. Jadi Tuh kita, teman-teman, iya. jadi pemerintah sebenarnya ada peran ya. Iya, Karena betul. ada peran. Mungkin secara dampingan beliau nggak Iya, bisa betul. gitu ya. Walaupun Oke. secara apa ya, secara atau kita mandiri total, Yes. kita mandiri. Tapi kita tidak bisa menghilangkan bahwa teman-teman dari pemerintah itu termasuk memegang peran penting. Iya. Sekarang kita tahu teman-teman petani kalau kita harus mendapatkan alat yang itu sangat standar. Cuma ada beberapa yang kurang pas, dan ada kurang pas itu tidak sesuai fungsinya. Karena dikasihkan yang melebihi dari kapasitasnya. Itu yang masih. Sorry. Petani mendapat fasilitas alat. Iya, yang Jadi, lebih dari fungsi petaninya sendiri. bisa dikasih contoh nggak sih? Kalau kita fungsi petani itu adalah presentasi petani. Petani itu Iya. 3M, merawat, menanam, memanen. Memanen. Iya, 3M. Kalau dia nanti sampai berpikir masalah produksi, maka ini tidak akan maksimal. Itu yang terjadi saat ini, nggak hanya di Batang, itu semua bahwa sekarang pemerintah itu kita nggak menyalahkan pemerintah karena itu yang minta dari petaninya kan, yang Oke. ketika mereka dikasih ini, mereka ini yang alat produksi nggak dipakai. Karena nggak bisa. Maafkan mereka harus Nggak berpikir, bisa. mereka Ini harus berpikir pemasarannya sendiri. Iya, gimana? betul. Packagingnya harus gimana? Iya. Itu pikirin loh ya. Iya betul. Dan kebetulan kita besok hari Rabu atau hari Kamis itu dari Dinas Pertanian kita bikin pelatihan di sini. Rabu berarti tanggal 26 ya, saya lihat Ya, tanggal 26 ya betul dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Kehutanan. Kehutanan. Itu kemarin dia memberi bantuan peralatan 11 kelompok tani. Ada peralatan roasting dan sebagainya. Lah besok mereka pelatihan di sini fokus ke roastingnya. Mereka udah dikasih alat, kita kita bersinergi sih. Jadi intinya sebenarnya pemerintah udah ngasih kerjasama bareng Iya. untuk petani-petani gabungan tadi Iya, betul. ya untuk kopi dan bersama dengan Batang Coffee Iya. salah satunya itu. Jadi dari Batang Coffee siap ya untuk menerima tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba habis nonton channelnya Ngopotbo tiba-tiba sama atau nonton channelnya Batang Coffee tiba-tiba aku mau datang dong mau belajar Iya, nih. kita terbuka, Anak-anak ya. udah terbuka Siap, ya, iya, kita terbuka. ready ya. Ada jamnya nggak sih? Ada juga sih nanti kebetulan karena ini gudang produksi buka terus. Oh, gudang produksi open terus 24 jam? Enggak ya? Biasa ada yang duduk sini jaga. Oh gitu ya, subhanallah. Dan di sini ini tempat kita untuk workshopnya di sini Iya, ya, di betul, Kota di sini, Jepang. betul. Oke. Nah, saya ngobrol nih tentang proses panen, proses produksi di KUB Batang Coffee itu dibagi-bagi atau bagaimana ikut serta atau bagaimana sih Mas? Kita dibagi untuk proses pasca panen itu kita fokus di atas di bawah. Oke. Jadi di sana ada peralatan pasca panen yang memang kita fokusnya di sana. Pasca panen semuanya fokusnya di Iya, sana. Satu jadi- titik di sini iya. ya. Oke. Jadi Terus? pasca panen ini adalah proses yang paling krusial di kopi. Karena 60% rasa dari kopi itu terbentuk dari pasca panen. Iya, saya setuju. Iya, jadi bukan seorang roaster, bukan seorang barista. Iya. Jadi seorang petani kita nyebut petani di sini tugasnya sangat luar biasa. Di samping merawat, terus namanya masih mikir masalah proses. Sebenarnya untuk proses ini ada sendiri yang namanya prosesor. Prosesor itu orang yang bertanggung jawab untuk memproses. Namanya prosesor. Iya, Oke. prosesor. Jadi kemudian memproses. Bagaimana kopi ini diproses dengan baik, kemudian diproses dengan kopi masak, istilahnya kita segala sesuatu yang masak di pohon mesti manis, mesti enak. Ya, apapun itu. Nah, jadi kita memetiknya pun harus tepat. Terus tetap waktunya, Iya, time-nya. iya betul. Contoh, kalau buah itu terlalu masak di pohon, rasa akan tidak enak. Rasanya mungkin akan lebih ke asam, manisnya hilang. Karena di mana itu seperti gunungan di atas waktunya rasa itu akan mengalami rasa yang betul. Kita harus tahu bagaimana pas waktu itu pas manisnya harus kita lihat. Jadi petani harus tahu itu dong. Iya, harus kita tahu itu. Iya, harus tahu itu. Itunya ya. Iya. Sebenarnya keren ya. Nah, itu yang menentukan awalnya di situ dulu. Ketika Itu dulu, ya, betul. ketika kita petiknya ada bagus, nanti tinggal kita prosesnya lebih bagus. Tadi Iya. tadi gue bilang wow,
saya takjub ya, sebegitu detail Dan banget. itu bagi saya sangat luar biasa karena suhu harus diatur, waktu dia harus diatur, pengeringannya dia butuh berapa hari, prosesnya seperti apa. Itu enggak semua kopi harus dijemur dengan sinar matahari, harus ada Iya, yang di betul. harus ada yang di Yang suhu angin-angin, udara iya, ya, betul. yang kayak gitu angin-angin gitu istilahnya. Itu kalau saya baca itu kalau enggak petaninya atau kalau enggak jenengan Iya, sama betul. tim enggak tekun, enggak telaten, enggak dengan sabar ya. Intinya itu enggak semudah itu ya. Kayak ngomong mudah ya. Iya. Padahal kalau saya ngapain belum tentu kalau enggak ada tes atau enggak ada rasa ya. Jadi itu adalah fungsi kita sebenarnya, salah satu fungsi QC adalah itu. Jadi kita dari sampel dari teman-teman yang kita kirim, dari teman petani yang masuk ke kita akan tahu dia proses seperti apa. Dari rasa kita akan bercerita tanpa langsung si petani bercerita. Jadi waktu kita ngerasain kita tahu Iya, ini berarti iya, dia prosesnya misalkan ya iya, ini iya. terlambat panen bisa Iya, iya. oh ini terlalu dini panen Iya, ada ilmunya, betul. Jadi ketika kita mendapatkan rasa, kita di sini mendapatkan rasa overferment, berarti dia Iya. penjempurannya terlalu lama. Jadi dia mendapatkan overferment. Oh, katakanlah dia kok ada rasa begi, itu berarti dia penyimpanan di karungnya terlalu lama. Jadi memang ada rasa-rasa yang dia sampai ke proses itunya. Jadi kita tahu, oh ini kesalahannya di mana ya? Ini kesalahannya di pasca panen atau di budidaya. Jadi itu harus tahu, oh ini kesalahannya di budidaya. Kita betulkan, oh budidayanya harus seperti ini, bukan seperti ini. Terus Oh, nggak betulin para sangat susah sekali. Betul, sangat susah. apa yang dibutuhkan? Karena mindset mereka sih mas. Problemnya karena mindset aja ya. Jadi Banyak- perlu sosialisasi Iya terus betul. ya. Banyak teman-teman yang terjebak sebenarnya ketika kopi petik merah, petik masak itu menganggapnya kopi yang bagus, kopi spesialnya dan sebagainya. Padahal tidak. Padahal tidak sebegitunya. Kopi yang bagus dari proses itu dia dan sebagainya. Jadi bukan kualitas warnanya, Bukan, tetapi iya, prosesnya itu yang tersulit. Iya betul. Saya nanti finalnya kita ada di cup. Jadi kita tahu, oh nah, ini ada kesalahan di mana ya? Baru kita tahu, oh ini ada rasa ini, seharusnya ini. Oh ini ada rasa jamurnya, ada beberapa kemungkinan. Pertama dia prosesnya apa dulu? Ketika dia polos, papernya besi enggak? Iya betul. Kalau alat papernya enggak besi, penyimpanannya dia lembab apa enggak? Nah, Itu salah satunya itu pengaruh. Iya juga betul kan. pengaruh. Jadi, Dan itu berapa jam? iya gitu kan. dari cup ini bisa bercerita sebenarnya. Sejauh apa proses kopi ini. Keren banget tau gak sih lo kalau sebegitunya itu detailnya proses ya. Jadi memang yang terlihat seninya di situ Iya kali betul, menurut betul. saya. Dan itu memang kita butuh apa ya, penelitian, butuh semangat belajar. Dan itu nggak mudah. Dan Dan itu biayanya tidak mudah. Biayanya juga banyak. Betul. Karena ambil pas itu memang mahal. Itu Apa tidak suka sih gitu? Kok suka sih di bidang ini? Apa sih? Kenapa ya? Lebih senang ketika kita berbagi dengan petani itu kita sudah mendapatkan kebahagiaan dengan kesederhanaan mereka. Yang jelas petani itu berbeda. Mereka berpikir apa yang dikasih oleh Tuhan dia akan bersyukur dan dia tidak mengharapkan untuk yang lebih. Yang ini dia bersyukur. Itu yang kita dapat dari petani. Itulah. Saya minta tepuk tangan buat petani yang sudah berbagi tentang sebuah kesederhanaan. Iya, betul. Tetapi bukan berarti kesederhanaan kita hanya pasrah enggak Iya, ya. betul. Nah, di sini teman-teman adalah kesederhanaan itu kita pakai tetap Iya, ya, betul. tetapi Iya. kita bagaimana perbaikinya Iya, untuk betul. jadi jauh lebih Iya. berkualitas dan Iya. berkualitas salah satunya itu. Nah, terus ini Mas ngomong sebenarnya untuk pasca panen Iya. yang ada di Kota Batam ini masih pakai teknik tradisional atau sudah menggunakan alat modern? Umumnya. Pada umumnya masih tradisional. Jadi sebenarnya ketika kita di dunia kopi ada dua itu seperti yin dan yang sama. Iya. Kita mau Oke. bicara di komersial produk atau kita mau di premium produk. Iya. Ya kan? Kalau kita mau di komersial produk, biasanya mereka kita nyebut proses masyarakat. Yang kopi hanya dipetik asalan, kemudian langsung dijemur, selesai. Ya kan? Setelah selesai jemur, mereka dihaler, bawa ke pasar, dijual. Udah Jual selesai. gitu doang. Iya. Udah selesai, Iya, finish. betul. Oke. Dan yang kedua ada premium. Iya. Kalau kita bicara premium itu harus sangat detail sekali. Dari pemetikannya harus benar, budidayanya harus bagus. Karena apa? Di premium ini ada yang kita kerja pertama adalah harga. Iya. Iya. Kualitas. Kalau kita bicara dengan kopi-kopi komersial itu harganya bisa 2 kali lipat di premium. Tetapi ketika kita mendapatkan kopi premium, target kita kopi premium, berarti kita harus banyak faktor yang harus kita lalui. Itu yang bikin susah di situ. Kemudian setelah faktor ini terlalui, kata dari tadi SOP-nya, dari pasca panen dan sebagainya, kita punya market nggak dengan kopi premium kita? Pengen lagi nih, Iya, yang lain kita ya. ada yang beli nggak produk kita yang harganya segitu? Itu jadi pemikiran juga.
Jadi seperti kerucuk bahwa segala sesuatu yang sifatnya spesial itu dipindahannya nggak banyak walaupun harganya tinggi. Itu biasanya kita tawarkan ke teman-teman petani mau gimana sih? Kalau kita memang kita punya lahan kecil, lahan pertanian kecil, dia bagus untuk pertaniannya, kita bisa proses mikrolot. Itu berarti dengan yang kecil kita proses yang bagus, dan hasil yang bagus karena kita kecil. Iya betul, kita yang kecil. Tapi jangan lupa bahwa market kita ada. Ya, kemudian yang kedua adalah yang seperti saat ini teman-teman terapkan di kota Kopi sendiri dan kita kerja produktivitas. Katakanlah tadi cuma 1 ton per hektar, kita jadi 2 ton 2,5 dengan harga pasar 20.000, kita pendapatan bisa lebih. Iya. Mungkin dari situ dengan berubahnya dengan produktivitas tadi ya, iya, mungkin bisa merubah pola pikir saya mau bikin yang premium mungkin bisa. Iya. Arahnya Iya bisa. betul. Kita Jadi memang harus small step atau step by step untuk merubah pola pikir tadi ya Mas ya. Oke, kayaknya saya setuju banget itu keren loh. Karena nggak mungkin merubah yang udah jadi suatu hal di pola pikir bahwa banyak ranting adalah itu yang terbaik, itu yang harus tadi ya. Banyak ranting berarti banyak buah, berarti ini hasilnya dapat cuan banyak, mikirnya gitu ya. Betul. Oke. Tapi memang iya sama seperti anak yang banyak anak, padahal kalau anak satu udah lebih produktif ya sebenarnya anak dulu kayak kalau sekarang dengan biaya pendidikan, kalau kopi mungkin dengan biayanya, pasca panen segala macam kita harus mikirin itu. Oke, saya setuju banget. Nah terus ini Mas tadi berarti kan rata-rata masih menggunakan alat tradisional. Iya betul. Dan kalau alat-alat yang untuk modern gitu tuh sebenarnya mungkin nggak sih di kota-kota dan ada nggak sih? Ada banyak sekali teman-teman petani sudah menerima alat-alat modern, terutama bantuan dari dinas. Kita kemudian itu bahwa juga dipusatkan nggak atau itu memang jadi berbentar-bentar atau gimana? Ada teman-teman dinas pun juga komunikasi sama kita, yang layak bisa dikasih tahu kelompok mana. Bisa mumpuni alat bisa digunakan gitu. Itu salah satunya itu sih. Jadi kita mengarahkan, itu dikasih itu. Kemudian ketika mereka nggak dapat, mereka kasih saran, kamu minta yang ini aja karena produktivitas kalian bagus, kamu fokus di pasca panennya, kamu kerja ini. Jadi mereka sering berkesinambungan ya. Ada yang satu bagian pasca panen di sebelah sini kayak gitu ya. Gitu. Terus kalau proses produksi itu yang mengkoordinir siapa Mas? Sebenarnya mereka masih sendiri-sendiri. Kalau utara itu masih jalan sendiri betul. Karena tadi di Batam Kopi itu kita masih karena sifatnya masih mandiri kita terbatasan modal. Kemarin sempat berpikir bahwa kita mau nampung hasil teman-teman petani, kita tampung di sini, kemudian nanti ketika mereka butuh uang mereka akan jual. Tetapi mindset petani kembali lagi memang beda. Dia lebih baik kopi itu disimpan di rumah, di saat dia butuh baru dijual. Iya, mindset petani dia kalau petani dia nggak berpikir masalah harga mahal dan tidak. Dia itu sebagai tabungan. Ketika dia butuh uang baru mereka jual. Dia nggak akan terkira masalah harga. Kata hari ini kopi asalan, hari ini kopi asalan itu sudah 30.000. Biasanya cuma 18 sampai 19 kan. Ini 30.000. Mereka nggak berpikir untuk menjual karena mereka belum butuh uang. Iya, tapi saat mereka butuh uang walaupun harganya rendah dia jual. Itulah petani. Wow, ini saya baru dengar loh. Itu petani itu salah satu. Berarti petani itu kaya loh. Iya benar. Saya memang benar kaya. Iya benar. Saya agak speechless ya. Waktu dengar tadi kalau nggak butuh uang nggak mau jual. Iya, petani itu betul. Itu yang benar petani. Berarti harusnya gimana dong? Yang betul tuh harusnya gimana? Kalau udah pasca panen, udah proses dan segala harusnya gimana? Ini udah salah semua sih. Nggak salah semua ya. Salah semua itu kebutuhan kan. Tadi kan butuh hidup. Harusnya yang bagus kalau supaya yang bagus adalah bagaimana cara dia bisa menyimpan dengan baik dan benar. Itu. Iya. Jadi pada waktu dia butuh uang, terus dijual juga masih bagus. Kualitasnya masih bagus ya kualitas kopinya gitu. Jadi nggak jadi yang harusnya bagus karena disimpan terlalu lama dengan suhu yang bla bla bla. Jadinya menurun kan sayang ya. Karena penyimpanannya juga butuh proses, butuh cara untuk penyimpanannya. Oke, Mas kita ngomong nih. Iya. Sebenarnya kalau kualitas kopi Batam itu bagus atau tidak? Saya nyebut bagus. Jujur. Bagus? Bagus. Gimana bagusnya? Pertama, kopi kita itu saya nyebut beberapa kompetisi kita juara. Oke. Kita unik bahwa kopi Sinura aja yang ikut tahun pas juara nasional itu kita dapat rasa seperti degan muda. Iya, dan itu saltinya asinnya itu jarang. Jadi di robusta itu memang ada asin di robusta. Cuma ketika yang asin seperti degan itu jarang. Dan kita itu kemarin dapat itu. Kayak ada gurih-gurih. Iya betul. Kita nyebut itu. Kemudian
Arabica kita bagus, Arabica kita enak juga untuk yang dapat, kemudian maju tengah itu bagus. Pasti maju tengah. Iya, cuma yang menjadi masalah bahwa produktivitasnya masih kecil. Arabica paling nggak ada 10% dari. Dan itu yang mahal ya? Mahal nggak sih? Arabica memang mahal. Pertama itu dari rendemennya. Kalau di Robusta itu 41, kalau di Arabica 81, ya betul. Kemudian harga jari yang lebih tinggi, kemudian prosesnya dia lebih detail juga. Iya, betul. Karena dia kenapa lebih mahal. Jadi intinya kualitas kopi di Kota Batam adalah Bagus, kita nyebut bagus. tepuk tangan dong. Dari pesisir di pegunungan potensinya makan habis. Oke, jadi bangga jadi orang Batam dan pemasarannya sendiri nih. Kita ngomong agak panjang ini kan ada sempat ya di breaking newsnya agak bilang nih ya. Mau minum dulu boleh loh Mas. Tadi diajak ngomong terus kayaknya kita minum dulu ya. Bener deh. Kalian teman-teman ya rasanya enak banget. Ini tuh rendang. Ini tuh bikin ketagihan. Thank you baristanya. Mantap bikin ketagihan. Oke, kita ngomong tentang pemasarannya sendiri Mas. Sebenarnya targetnya pasar untuk Batam Kopi itu seperti apa? Untuk targetnya sendiri, pemasarannya bagaimana? Sebenarnya ada beberapa kali penjajakan dari luar negeri datang ke sini. Kemarin terakhir itu ada dari Korea. Dia bukan hanya gubernur Korea langsung datang ke sini, menjajakan dia dan sebagainya. Kemudian dari Australia udah mau juga ke sini, udah ketemu. Kita udah menjajakan. Memang yang jadi susah kita saat ini, kita sampaikan mereka bahwa kita nggak punya alat produksi untuk skala besar itu, karena kita masih sifatnya manual semua. Sebenarnya produk kita masuk untuk ekspor dengan kualitas terbaiknya masuk, sangat masuk, harganya masuk, tapi yang jadi masalah kita tidak ada pengolahan skala besar. Itu yang jadi masalah di sini. Solusinya apa berarti? Pemodal yang besar ini masih kita cari solusinya, betul. Cara itu. Jadi buat semua yang nonton di channelnya Ngopot Boy yang punya modal gede langsung hubungi supaya Batam bisa kopinya gitu kali ya. Kamu yang bersemangat ya gitu. Semoga amin ya Allah gitu kali ya. Semoga itu bagian dari ini kan udah diungkapkan. Semoga untuk yang punya cuan-cuan, yang duitnya nganggur, ayo kopi Batam dibuat lebih go internasional lagi. Kayak gitu kali ya Mas. Oke, dan kita ngomong nih Mas ya. Prioritas sebenarnya, prioritas tentang kopi sama target kopi yang dikelola di Batam Kopi itu sebenarnya prioritasnya kemana? Kalau kita ekspor ya? Iya, Berarti tadi udah pas ya, iya, saya bantu promosi udah pas ya? Ada skalanya, jadi ketika kita produksi kopi, kita dari ini kita pengen kita akan satunya. Kemudian untuk yang komersialnya kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di industri. Target kita seperti itu. Amin ya Allah, semoga deh saya kayak ini berharap deh semoga dengan 2 proyek besar yang ada di Batam ini bisa ngelirik ya, terangkat. Udah bukan hanya ngelirik, justru mereka bisa ngangkat, mereka bisa bantu promosi, dan saya yakin semoga untuk pemerintah daerah yang nonton channel ini, nah jadi ini tuh sudah jelas ya bahwa kita sebenarnya sudah dilirik, tinggal bagaimana melakukan pemodelan dan segala macamnya. Salah satu yang paling penting sebenarnya kita mengharapkan ada sebuah kebijakan dari pemerintah. Sebuah kebijakan pemerintah. Seperti apa? Saya boleh tahu. Kalau bantuan itu sifatnya hanya stimulus kan, udah selesai. Kita pengennya ada sebuah kebijakan yang dimana orang Batam mengkonsumsi produk lokal. Itu sebenarnya kita pengennya itu. Sebenarnya itu. Berarti tadi mau menanyakan. Iya, sebenarnya itu. Ketika itu sudah tercapai, kita tidak usah berpikir macam-macam. Kita tidak usah pikir harus ekspor dan sebagainya, tidak usah. Itu yang paling penting itu sebenarnya. Jadi memang kalau bisa orang Batam produksi aja. Apa kita gunakan produksi lokal aja. Itu tadi sempat saya bahas dan produk kita tidak kalah sih. Apapun produk kita, teman-teman UKM itu sebenarnya bagus semua. Dengan pendampingan teman-teman dari dinas dan sebagainya sangat luar biasa. Jadi tinggal itu saja. Iya. Nah itu berarti kan butuh peran serta pemerintah, peran serta dari yang punya kedai-kedai kopi di Kota Batam. Jadi jangan malu kalau pakai produknya Kota Batam. Ya gitu ya. Nah nanti untuk barista-barista yang udah belajar di sini, ayo dong kita gimana caranya produk dari Kota Batam, salah satunya kopi yang ada di Kota Batam itu bisa digunakan dan kita harus eksplor itu. Karena waktu itu saya pernah ya nongkrong di salah satu kopi, di kafe, saya bawa teman-teman saya dari Bandung. Dia bilang ini kopi apa? Oh ya ini kopi ini merek ini gitu kan, ada pacet, ada tombol gitu kan, coba. Kok rasanya gimana? Kok ini ya unik? Ini sombong. Ada yang bilang kayak gitu kan, ini lembut, ada yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya terbukti ya. Tinggal apalagi banyak
Dan Mas, kalau kita ngomong tentang kedai-kedai kopi itu sebenarnya di Batam itu pakai produknya kita nggak sih? Pakai produk kopi di Batam atau mereka masih harus ambil dari luar? Mereka masih 80% lebih ngambil produk luar. 80% masih ngambil produk luar? Iya, betul. Sayang ya. Iya, karena saat ini kan kedai-kedai beda ya. Ketika tahun 2016, 15 sampai 19 bahwa teman-teman kedai itu lebih ke penggiat kopi. Nah, atau mereka bagaimana cara kita memunculkan kopi lokal kita. Kalau sekarang orientasinya udah bisnis, udah profit oriented, beda dengan dahulu. Itu yang menjadi perbedaan. Sedih ya? Iya, sangat. Sedih nggak sih? Perubahan kedai yang sangat banyak, tetapi penyerapannya berkurang. Padahal kalau tadi cerita dari awal, dari segmen awal, part 1 sampai part 2, jelas bahwa Batam itu sebegitu besarnya kopinya. Dan saya udah merasakan sendiri ya, di tangan-tangan yang hebat, di tangan-tangan orang yang tekun, orang-orang yang mau belajar, sebenarnya kualitas kita nggak ada salahnya. Dan kalau kita melihat di kedai, sebenarnya dia nggak tahu ketika dia minum kopi apa, nggak tahu tanpa kita kasih tahu sebenarnya kan. Tapi sebenarnya apa masuk sebenarnya itu jadi masalah. Kalau kita bandingkan ini kopi A, kopi B, nggak akan bisa membedakan. Kalau teman-teman yang tidak punya sensori yang bagus, Iya. Kalau memang dia benar sensori bagus, dia kita kopi, dia ngerti. Karena teman-teman yang memang dia bisa mengetahui tentang kopi, nggak lebih dari 5%. 50%-nya lebih ke apa ya, pecinta kopi lah kita nyebutnya. Selebihnya belum minum kopi kan, kasih apa aja diminum. Seperti itu. Tapi mereka dikasih kopi apa aja, oke. Yang 85% ini, oke. Yang penting dia pesan kopi, udah. Mau dikasih kopi apa, ini tidak masalah. Boleh nggak ngomong untuk yang punya kafe-kafe di Kota Batam untuk boleh Betul, setidaknya mulailah menyerap kopi asli Batam karena kita kualitas kopi Batam bagus dan teman-teman petani juga udah bagus. Semua teman-teman di Batam yang fokus ke kopi produksi udah bagus semua. Oke, saya minta tepuk tangan dong. Semoga pemilik kafe yang ada di sana bisa dengerin dan kita pakai produknya kopi Kota Batam. Dan itu sudah terbukti. Dan itu sudah terbukti ya. Jadi di Jawa Tengah, di Indonesia, di Pulau Jawa, itu kita 2 kali bikin lomba kopi robusta, yaitu kopi robusta. Dan itu di Batam pemerintahnya sangat antusias, kita mendatangkan juri-juri nasional dan itu menjadi sesuatu yang bagus. Dan ternyata kopi-kopi robusta ketika kita prosesnya bagus tidak akan kelihatan rasanya seperti Arabica, karena hasilnya ada apanya. Nggak kalah dengan merek yang S itu sama ya. Kita bagus ya. Kemarin terakhir kita acara itu digelar di Keduri Kopi, digelar di kebun kita, digelar itu kita bikin lomba kopi, pesertanya juga banyak banget. Se-Jawa Tengah itu ada 32 peserta dan alhamdulillah sangat antusias banget. Dan nanti kita untuk tahun 2023 depan tanggal 20 Juni, 21 Juni 20 dan 21 Rabu ya. ya. Kita bikin acara Kenduri Kopi ketiga. Kita diundang ya. Diundang ya. Dan itu kita skalanya nasional. Wow. Kita skala nasional, jurinya juri kita nasional dari Jakarta sampai ke Madura kita undang. Kemudian acaranya lebih besar daripada tahun kemarin dengan persiapan yang 1 tahun ini kita matangkan untuk acara kedua itu karena itu menjadi salah satu cara kita untuk memperkenalkan kopi Batam dengan segala keunikannya, dengan segala tradisinya, iya, dengan rasa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini wujud syukur kita atas panen, nikmat panen kita bersyukur mulai acara kedua dan di situ gratis semua, makan gratis, minum gratis, semua kita gratis. Semoga acaranya sukses, diberi kelancaran dan jangan lupa khotbah juga siap. Ya, catat ya. Kapan? Catat ya. Kapan? Tanggal 20 dan 21 Juni, hari Senin, Selasa dan Selasa Rabu. Jangan lupa catat ya, Pak. Tahun depan. Tahun depan lah, apa? Khotbah masih tetap ada, tenang aja. Dan kita akan baca live chat sekarang. Oke, sudah terkirimkan oleh Sudah. coba saya cek dulu. Oke, nanti kita bakal ini ya sebentar. Baca bareng ya Mas, boleh deh. Sebentar ini saya mau dari mana sebentar ya teman-teman. Oke, saya mau dari mana ini agak banyak ya. Oke, saya baca dari atas ini dari Adimas Bramanti. Oh, iya. Mantap, Bok. Oke, thank you, Pasut sehat tuh. Pasut tuh mikirin terus. Dia dari kita kemarin sampai sekarang berangkat tuh selesai mana? Di sini. Kalian ngapain? Di satu aja, di satu mobil ada siapa nih?
begitu ceramahnya dan begitu cintanya dia terhadap tim Open Box. Sehat selalu Pak. Oke. Dan dari Bapak Subagio Jati Sarono, kopi, wow. Guru saya itu. Gurunya. Guru ya. Boleh kasih salam Iya. dong, Bapak Jati. Halo Bapak Gila, sehat Pak. Salah satu murid yang duduk bandel Pak. Kau sendiri. Dan dia orangnya sangat waktu tadi kan saya cerita bahwa tamu saya adalah ini langsung sampai ke saham saya nih Mbak. Kebetulan saya juga dampingi petani kopi Wonogiri. Oh iya, Iya, beliau ya. betul. Betul. Oke, ini saya lanjutkan baca dari Pak Subagio Jati Sarono kopi. Wow, menakjubkan. Kekayaan negeri yang terus menginspirasi kegemaran pria sejati sejak dulu hingga kini. Kopi teruslah menginspirasi bersama Rifani Sunianto, mengharumkan nama negeri. Woi, keren. Keren ya, kalau itu sosiologi tata bahasa. Saya yang baca, padahal sebelumnya saya yang merinding. Apa coba itu? Oke, dan berikutnya dari Indra Kusuma. Kopinya Batak mantap loh, Bo. Nggak perlu yang impor-impor. Cukup cari di sini aja di Batam, nggak kalah rasanya. Thank you, Mas. Untuk Indra Kusuma dan berikutnya dari Gendut Batam. Saya aja baca ya, dari Gendut Batam. Waduh, telat Ki, tapi tetap setia selalu pantengin ngopot Bo. Kenny wae, thank you, I love you. Ngomong Bo. Dan berikutnya dari Holik Firmansyah. Perlu di branding yang lebih fenomenal biar viral dan lebih familiar oleh pecinta kopi. Thank you ya Mas Nama. Aduh ini pecinta kopi juga saya rasa gitu. Dan buat ada dari Arka Mina mantap kopi Batam bisa masuk pasaran internasional. Alhamdulillah. Kalau nggak ada peran serta dari Batam Kopi dan pemerintah, kita nggak bisa sampai Iya, di betul. itu ya Mas ya, betul. Dan dari Adam Kuncoro. Oke, saya udah baca. Thank you. Berikutnya dari Roland Corp. Semoga kopi asli Batam semakin punya tempat di kafe-kafe dan tempat kopi yang menjamur di Batam, biar nggak kalah populer dari kopi daerah lain. Kopi asli Batam enak kok. Oke, gitu. Asik. Nah berikutnya lagi nih masih ada Mas. Tenang ya. Ini apa ini? Oke, yang terakhir kali ya saya baca satu aja deh. Dari Eka Cipta, mantap sekali. Thank you. Saya minta dong tepuk tangannya. Tetap pantengin ngopot Bo. Thank you banget untuk live chatnya, keren banget. Terima kasih supportnya. Mohon doanya supaya Batam Coffee bisa terus berkesinambungan, bisa terus sabar mendampingi Gapoktan. Terus pemerintah juga bisa mendampingi atau memberikan hal yang jauh lebih bagus lagi, dan semoga ada pemodal ya. Iya, yang mau datang ke sini investasi aja di Batam melalui kopi juga nggak apa-apa ya, bisa ya. Karena memang kualitas untuk kopi di Kota Batam yang tadi udah disampaikan semua udah ngelirik, tinggal itu doang. Jadi saya rasa insya Allah semoga dengan acara ini bisa terbaik. Nah ini ada pertanyaan terakhir dari saya Mas. Masih nanya aja banyak ngomong Bo. Ya ngomong ketemu dia orang sibuk tuh nggak sih Bo? Kita jadwalinnya itu mulai bulan kemarin. Cancel. Baru ini rezeki. Ini pun harus maju jamnya. Ini pun harus maju. Dia yang buka ya, saya nggak buka. Nggak, karena dia masih buta, tapi alhamdulillah. Oke, pertanyaan itu dari saya. Sebenarnya filosofi jenengan tentang kopi dalam kehidupan apa Mas? Bagi saya kopi sebuah perjalanan. Karena cara kita menikmati sebuah perjalanan itu ada kopi. Kalau perjalanan itu bagi kita menyenangkan, nyaman, pasti kita akan terbawa suasana. Tapi kalau kita memang tidak suka dengan perjalanan itu, kemanapun tujuan kita, sebagus apapun pemandangan kiri kita benar-benar tidak enjoy. Seperti itulah. Ngomongnya dari hati ya, ngomongnya dari hati nih ya, dari hati yang paling jenuh. Berarti memang melakukan masa itu ya. Oke, dan satu lagi ya Mas ya, untuk generasi, pesan Anda untuk para generasi milenial sekarang dan buat para pecinta kopi di Batam. Silakan.
Saya harapkan teman-teman pemuda khususnya mulai tumbuh jadi petani. Kita tidak usah malu kalau kita petani, karena memang petani itu menjadi sektor yang paling penting penyangga tiang negara itu adalah pertanian. Karena kita negara agraria dengan segumpal tanah yang kita miliki, kekayaan alam yang kita miliki, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ayo kita maksimalkan sumber daya alam kita, tetap di jalur pertanian. Jangan malu untuk belajar, tetap belajar, karena harapan kita adalah sektor pertanian ini bisa mandiri seperti itu. Thank you ya. Tanpa harus impor lagi ke depannya. Tanpa harus impor, nggak perlu impor. Oke, thank you. Saya tidak sebenarnya baru untuk Mas Rifani, thank you. Dan saya mungkin akan kasih satu kesimpulan. Tadi saya dengar terakhir itu kayak kok saya ini ada pikiran sesuatu ya. Jadi bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, jangan terburu-buru. Nikmatilah apa yang ada di hadapanmu. Sama halnya dengan meminum kopi. Dan sekali lagi Mas Rifani, saya thank you banget. Saya minta tepuk tangannya buat teman-teman semuanya. Semoga kegiatan di sore hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Batam, untuk halayak umum semuanya. Ini pembelajaran buat saya pribadi, untuk semuanya anak-anak muda yang baru dengerin tentang kopi. Silakan langsung datang aja di Batam Coffee. Karena di sini ada gudangnya, ada workshopnya, kalian bisa datang dan kalian bisa nonton di channel YouTube-nya Batam Coffee. Dan kalau ingin tahu produknya seperti apa rasanya, apakah saya bohong dan saya sudah habis mau nambah lagi, kalian bisa langsung beli di Alfamart, Indomaret gitu. Aduh ini iklan. Beli di minimarket yang ada di Kota Batam itu, dan pusat oleh-oleh tadi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi thank you untuk supportnya dari Kumon Ahmad Yani Batam. Saya terima kasih untuk Batam Coffee. Terima kasih untuk tim dari Batam Coffee yang ada di dan dukung terus acara kita Ngopot Bo setiap Sabtu jam 19.30 dengan seperti biasa narasumber yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang pengen narasumbernya siapa, kalian tinggal DM aja di IG kita ngopot_bo. Dan seperti biasa dukung di Facebook kita, seperti biasa kasih boom like-nya di Facebook kita, dan tetap nonton ya di channel YouTube Ngopot Bo. Saya mau dengar suaranya dong, Ngopot Bo. Terus saya kita mohon undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mungkin ucapan saya sekali lagi minta maaf. Selalu diberikan kesehatan seluruhnya. Thank you buat lomba-lomba Ngopot. Dukung terus channel Ngopot Bo ya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu jam 19.30 di minggu depan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopot Bo. Kini baik. Oke. Sama-sama. Sudah. Alhamdulillah. Terima